that I love my job. It's I'm one of the very luckiest people to be able to love what you're doing. Because some people are working because they have to work. They have to survive. They might not liking their job entirely. So I think we are blessed that we can work on something that we love to do. Kalau Mas Fedi? Saya belajar bahwa attitude atau perilaku, terutama membangun kepercayaan, itu yang membuat network dengan producer, dengan director itu bertahan lama, dan juga dengan terhadap penonton gitu. Ketika kita memang konsisten untuk membuat film-film yang tidak hanya entertaining tapi berkualitas dan bisa menyentuh, itu akan nge-build trust dengan penonton, sehingga apapun yang kita rilis mereka akan mau lihat nanti. Dan untuk tetap menjaganya ini, you kena nyanyi yang soothing je. You jangan jerit-jerit dah. Dia harus create mood, bukan harus ikut mood. Kalau ada rasa macam nak bercinta, bukan di sini lah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Mat Tahir dalam Shock Podcast Confession Bilik Gelap. Dan untuk episod kali ini saya sangat bertuah kerana saya bersama dengan dua aktor hebat dari negara serberang kita Indonesia ini. Dia pemeran utama untuk filem Pangku dan juga pengarah filem Pangku itu sendiri, iaitu Reza Rahadian dan juga Fedi Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar mas-masnya? Alhamdulillah baik. Firman, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya sangat excited bila diberitahu, bila ada tawaran daripada pihak Antena. Abang Sudir boleh kalau nak slot in Pangku bisa. Saya macam is it? Saya bermimpi. Soalnya saya sudah menonton filem ini. Saya sangat suka, very touching. Nanti kita ngobrol. Yes. Okay. Untuk permulaan ini, tahniah untuk filem Pangkunya. Sukses di Indonesia dan juga mula ditayang di Malaysia juga bermula 10 Disember ini. 11 Disember kan. Bagaimana Mas Reza untuk filem arahan pertamanya dan ditayangkan di Malaysia, di luar Indonesia? Pertama tentu bersyukur sekali bahwa filem Pangku boleh di-share di Kat Malaysia di Pawagam nanti 11 Desember. Semoga itu menjadi awalan yang baik untuk bisa filem ini travel to another country aside from Indonesia. Dan rasanya dengan apa yang kami lewati bersama-sama, ini satu hal yang patut disyukuri. Ya. Itu perasaan terbesar. Kan? Ya. Kalau Mas Fedi sendiri, kita tahu banyak filmnya sudah ditayangkan di Malaysia kan, daripada dulu. Kalau saya ingat, kalau zaman saya belajar itu adalah Ayat-Ayat Cinta. Kan, kemudian banyak lagi lah 5cm dan sebagainya, dan akhirnya Pangku. Tapi saya mau tahu satu perkara, selain menjadi rakan aktor di Indonesia kan, pernah terfikir akan bekerja di bawah Reza Rahadian sebagai seorang pengarahnya? Terfikir tidak, tapi saya selalu bisa melihat pada satu titik Reza akan menjadi sutradara gitu. Karena memang passionnya di film besar sekali. It's tidak mengejutkan lah kalau akhirnya Reza memutuskan untuk mendirect. Tapi apa yang menjadi film pertamanya itulah yang saya juga masih surprise. Dan Reza juga mau mengajak saya terlibat, itu juga saya juga surprise. Sampai akhirnya ya bekerja samalah kami di sini sebagai pengarah dan aktor. Ada tanya Reza, kenapa saya watak itu? Sebab kalau kita tahu kan, Mas Fedi itu watak-wataknya menjadi seorang suami yang watak suami yang diimpikan oleh semua wanita kalau berkahwin. Saya mau seperti Mas Fedi. Tapi dalam filem Pangku ini sangat beda kan karakternya. Ada tanya Mas Reza, kenapa saya bukan aktor lain? Kalau nanya kenapa saya, kayaknya enggak ya. Kayaknya langsung setuju. Saya sangat very excited dan curious juga. Kira-kira cerita apa sih yang mau dibuat Reza untuk film pertama. Jadi setelah saya
baca skenarionya saya langsung fokus ke cerita sih, nggak nanya kenapa saya langsung alhamdulillah untung saya. Tapi alasan utama Mas Reza memberi peran itu kepada Mas Fedi? Setelah melihat Fedi dengan Claresta Taufan di pair, I said to Arya and other producer, we have our executive producer Ibu Meliana Jayadikarta, and then we have our co-producer Gita Farah. We have our discussion until we are firm. So it's a collaborative decision. Mainly, of course, I would come up with Fedi because I think he's the perfect guy to play this role. Because I know Fedi has this nuanced performance that I need for this film. It's very unpredictable. His performance is just magical. You know, he can convince the audience going through layers from the beginning, and then we can get something surprising at the end of the story. So that kind of, not just the naturalism, but specifically Fedi's look when he's just being silent, he can portray a lot of things in just her eyesight. I think that's very important for this character because Fedi's character doesn't really speak that much. He has lines, but not that much. So we need a very good actor to play in a very subtle way, quiet, not so many mannerism, and I think Fedi is a perfect choice. Kenapa genre filem ini dipilih Mas Reza untuk menjadi filem arahan pertamanya? I'm a lover. Saya sangat minat dengan drama. Saya minat sekali dengan drama. Ini genre yang saya familiar throughout my career as well as an actor. So yeah, it's just come up with. I will not make other film other than drama, at least for my first film, because that's the film that I feel more comfortable. Jadi saya pikir, ya patutnya drama lah. Dan tahniah juga untuk filem Pangku dan juga Mas Reza menang di Festival Filem Indonesia, kan? Ya. Untuk idea asal terbaik saya kira betul, kan? Filem pertamanya dan menang award utama, kan? Sebagai filem terbaik, pastinya ini memberi inspirasi dan motivasi untuk banyak lebih karya lebih baik lagi selepas ini. Mungkin apa Mas Reza yang dibayangkan ketika membuat Pangku? Adakah sejauh itu perjalanannya, maksudnya saya buat, saya nak menang award? Ataupun memang untuk memberitahu saya ada bakat saya dalam pengarahan? Mungkin ketika saya membuat film ini, alasan utamanya adalah karena ingin menceritakan sesuatu yang bagi saya penting. Berbicara tentang perempuan, berbicara tentang hubungan relasi antara ibu dan anak, something that I also familiar with. Berbicara tentang social construct in our society yang jarang dibicarakan. Itu menjadi penting. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah tentu saya ingin membuat film sejujur mungkin yang saya mampu, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. But that's not my main thing. You know, I just want to make this film. I don't really think much of whether it's a commercial type of films or a very art house kind of film. This is the way I will make films for my first debut. So there is tidak ada bayangan tentang this film will travel to festivals, tidak ada bayangan will this win an awards gitu, nggak ada sih. Berusaha untuk membuat film sebaik mungkin aja dulu. If I can accomplish that, it's already good enough. Mas Fedi tadi Reza kata menghasilkan filem yang sejujur mungkin, kan? Dan saya melihat saya menonton filem ini, saya dapat rasa filem ini sebuah filem yang jujur. Bukan sahaja daripada dialog-dialog yang dilontarkan, tetapi juga making itu, maksudnya latar masanya, lokasi syutingnya, dan of course penampilan Mas Fedi juga saya kira macam tak perlu ada make up yang sebagainya. Maksudnya pakaiannya sangat biasa, berada di lokasi-lokasi yang saya kira macam kita harus ada di sini sebab wataknya sebegini. Mas Fedi berada pada sebuah karya yang jujur. Yang membuat saya mau terlibat di karya yang sangat jujur ini karena kejujuran itu pasti akan menyentuh hati sih. Dan itu hati tidak bisa dibohongi. Terasa sekali bahwa ini personal, ini jujur. Memang ada yang ingin diceritakan, ada yang ingin di-share.
Dan drama itu kejujuran paling utama. Karena genre drama itu apalagi yang memportray daily life, itu kita pasti dituntut selogik mungkin gitu. Dan sangat penting untuk menjelaskan kenapanya atau why-nya ini kepada penonton supaya mereka mengerti dan tersentuh. Dan saya cerita-cerita drama yang mengutamakan kejujuran atau ada personal touch di situ, saya sebagai aktor waktu baca saya sendiri pun pasti tersentuh dan saya semangat pasti untuk bisa ikut terlibat di sini sih, karena cerita-cerita yang jujur dan personal ini bukan hanya entertaining tapi bisa mengubah hidup seseorang ketika mereka nonton, seperti mendapat inspirasi atau pencerahan dan akhirnya mengambil nilai dari film itu dan dia terapkan ke kehidupan sehari-hari. Meski harus berpenampilan kotor kan, tidak seperti yang lain-lain. Oh, yang bilang aktor itu glamour? Oh, salah, tidak. Tidak di film ini. Tidak di film ini. No glamour at all gitu loh. Kita serealistis mungkin lah di film ini intinya. Ya, macam Mas Reza katakan, drama itu selalunya realistik. Yes. Kan kita nak tengok kehidupan sebenarnya. Saya juga kali pertama bila menonton trailer filem ini, saya skeptikal yang mana ini mesti sebuah filem sensual. Kan, pangku itu sendiri judulnya, kemudian posternya juga kan, tapi bila dah nonton ternyata ia sangat berbeza daripada saya punya awal pandangan. Kan, dan saya kira ramai juga berpandangan yang sama kan, Mas Reza? Ya, pasti di awal dan saya rasa itu yang menarik juga, bahwa kita sebagai masyarakat mungkin sudah terbiasa melihat sesuatu yang seperti itu, pasti kita paradigma berpikirnya ini pasti sesuatu yang sensual. Wah, ini filmnya akan menjual those kind of sensuality. But we're not discussing and we're not telling about those kind of story. We're going deeper about how they run their life. So it's not about right and wrong. Ini tidak persoalan apakah pekerjaan itu baik atau tidak. Betul. Tapi ini adalah persoalan hidup seseorang yang tidak punya pilihan and hanya berusaha untuk bertahan hidup, menyekolahkan anak, memastikan bisa memberi makan dan lain-lain. Ini soalan-soalan yang bagi saya adalah soalan-soalan yang mungkin jarang diangkat ke dalam sebuah film, dan rasanya cukup penting untuk bisa membicarakan ini lebih jauh gitu. Dan melalui film terkadang kita bisa menceritakan sesuatu yang tentu film bukanlah sebuah realitas, dia adalah refleksi dari realitas itu sendiri. So of course there are dramatic arc that we have to build, but again I prefer to stay rooted to what's happening in their lives. At the end of the day, it's a slice of life. Betul. So we have to be very careful on making it too. Kita tahu macam Reza Rahadian juga biasa dah kerap berlakon dengan Ibu Christine Hakim kan. Tetapi menjadi pengarah ini adalah yang pertama kali. Ya. Ada rasa takut Mas Reza? Takut untuk memberi arahan, contoh macam okay, cut harus diulang. Maybe because I'm too close to her. Jadi justru tidak ada rasa canggung. Okay. Like saya cukup mengerti Ibu Christine dalam keseharian dan lain-lain. Dalam bekerja sama, kami sudah bekerja sama di beberapa judul film. Dan kali ini ketika berkesempatan untuk menyutradai atau memberi arahan pada Ibu, I feel more comfortable. Dan jadi punya ruang untuk mengeksplor Ibu lebih dengan cara yang berbeda daripada maybe film-film atau karakter-karakter Ibu sebelumnya. Gitu. Kalau dengan Fedi? Dengan Fedi, karena ini yang pertama, kami sudah pernah bermain bersama. Dan mungkin lebih canggung. Sebab ada rasa kami tidak terlalu jauh angkatannya di keaktoran. Kami hampir satu batch gitu ya. Jadi pasti ada perasaan-perasaan, apakah dia akan percaya penuh terhadap gaya ataupun cara pengarahan yang saya coba berikan, apakah nyaman atau tidak. Jadi saya sering sekali bertanya sama Fedi, are you okay? Is everything okay with you? Are you comfortable? Just to make sure that he feels at his best to be able to deliver all the
all the things, all the emotions and everything. Macam Mas Fedi ada simpan rasa sebel setiap kali disuruh ulang satu-satu babak itu? Jarang lagi. Tidak sama sekali. Jarang ulang ya Reza. Yang membuat saya percaya sama Reza, walaupun kami satu batch lah dalam keaktoran, dia profesionalnya udah tidak perlu dipertanyakan. Tapi well prepared, well organized-nya itu yang membuat saya percaya bahwa memang dia serius membuat film ini. Tidak, motivasinya jelas bahwa dia ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada yang ingin di-share. Tidak hanya for the sake of something new, punya motivasi yang jelas. That's why dia well planned, well organized, sehingga buat saya syutingnya berjalan dengan lancar. Saya menikmatinya juga, dan yang terpenting juga adalah dia tahu persis apa yang dia mau gitu. Dan jadi itu membuat arahannya jelas, dan membuat saya untuk mengikuti arahannya juga lebih mudah, dan akhirnya kepercayaan itu muncul. Jadi tidak ada superiority inferiority di sini. Yang ada adalah rasa percaya bahwa Reza tahu persis apa yang dia mau, dan kita tinggal memberikan yang terbaik aja buat dia. Babak yang mana yang mungkin diulang take-nya itu beberapa kali ada? Beberapa kali, mungkin bukan diulang beberapa kali. Jadi ada satu lokasi, yaitu di Pasar Ikan. Oke. Ingat jadi itu kan. Jadi di situ tidak kelihatan Sudirman ya. Cuma sebenarnya di bawah itu air selokannya itu sudah meluap. Oke. Dan di situ campur ada sampah dan ada berbagai macam sudah campur, dan the cameraman minta saya untuk maju lebih sedikit, maju 2 langkah ke kamera. Nah saya waktu tengok ke bawah gitu, waduh, airnya sudah meluap. And it's a dirty. Airnya kotor. Di pasar lagi. Di pasar So gitu kan. smelly. So smelly. Terus saya harus maju 2 langkah Pak. Oh iya. Ya kembali lagi saya harus menunjukkan keseriusan dan keprofesionalan saya kan. Oke, maju 2 langkah, ceplok, action, cut, selesai. Langsung saya berusaha basuh pakai air kan kaki saya itu, tapi ternyata ada yang kok nggak bersih. Ternyata begitu saya lihat ada belatungnya. Apa ya belatung in Malaysia? Maggots? Pacat. Like maggots, like ulet. Pacat. Di sini pacat. Ya, banyak pacat kaki saya itu. Oh. Yeah. So, ya, jadi kalau sampai Reza take-nya berkali-kali, mungkin kaki saya tinggal tulang. Yeah, Tapi untungnya tidak. Yeah. I don't do many takes to be honest. Mungkin juga karena persiapan yang cukup matang, dan saya rasa performance daripada para aktor sudah mumpuni. Jadi jarang sekali mengulang-ulang terlalu banyak. And I don't think I have so many shots that are quite impulsive. So I'm quite sure about what do I need. Sometimes my AD would say, I think you need more shots. Shooting berapa lama Mas Reza? 16 days, 16 hari shooting days, 20 hari production days. Tapi saya kira, betulkan saya kalau saya silap ya, saya kira ini projek yang mungkin Mas Reza rahsiakan ya, daripada pengetahuan publik. Pada akhirnya filem ini keluar ke pangku. Sebenarnya tidak dirahasiakan. Tapi memang saya nggak terlalu kongsikan ke ramai orang banyak, karena menurut saya let me work first and focus on the project. Kalau memang sudah siap untuk di release, apakah promotion or any interview, there will be time. There is timeline. Kita sudah punya timeline-nya sendiri. So I was quite quiet. Sebenarnya di-announce ya, tapi tidak dikasih bumbu-bumbu lain. Sedikit pun bocoran tuh tidak ada, tidak sedikit info enggak. Di-announce. Tapi kalau ada yang nanya tentang apa, belum dikasih tahu. Para pemerannya juga mungkin tidak berkongsi di sosmed. Tidak. Itu maksud saya. Nobody post anything. I said during filming, no one. No photo, no nothing. Video. Apalagi ada twist yang lumayan kan. Jangan sampai itu bocor gitu. Betul. Leak gitu kan. Ya. Satu kata selepas filem ini siap sepenuhnya, apa daripada seorang Reza Rahadian dan juga Mas Fedi? It's love.
ya cinta pada akhirnya. And I hope itu bisa sampai ke penonton. Betul. Kalau Mas Fedi, bila dah sudah siap editing untuk ditayangkan, mesti nonton dulu kan? Yeah. Apa satu kata yang lahir ketika itu? Kontemplasi. Is that a word? Yeah. What is it? Yeah. Betul. Kontemplasi. Yeah, it's quite contemplative. Yeah. Ya. Yeah. Kan? Sangat pada saya lah sebagai penonton, saya tidak meletakkan diri saya sebagai penggemar Reza dan juga Fedi, tetapi sebagai seorang penonton saya melihat sebuah karya yang harus ada lagi. Amin. Sehingga saya berfikir pasti akan ada pangku kedua. saya melihat itu sebab jarak masa tahunnya berakhir, saya rasa ini perlu ada lagi. Itu pada saya kan. Ya. Tapi terpulang. Sebuah filem yang rakyat Malaysia harus nonton kan. Sebuah kejujuran daripada dua aktor hebat kita ini. Siapa sangka pada akhirnya mengarah sebuah filem. Kalau diberi peluang lagi Mas Reza, genre macam mana yang ingin diarahkan? Still drama. Oh ya? Yeah, still drama. Dan saya mungkin akan mencoba untuk bisa rooted in a sense of like, maybe it will not become a most popular decision to create this type of film. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang coba di create dengan Fedi bilang tadi kejujuran atau value-value lain, mudah-mudahan juga akan bertemu dengan penontonnya sendiri. Gitu. It's not just about, of course numbers are very important, but it's not just about the numbers. Mungkin drama would be a theme or a genre that I still focusing on. I mean, this is just my first, so I need more to be more established as a director. Pastinya sudah ada perancangannya kali. Sedang disiapkan. Sedang disiapkan. Ya. Ya. Saya tertarik juga bila mana pelakon pemeran wanitanya adalah pelakon baru ya. Ya. Pasti? Ini pertama kali. Kan pertama kali Di pemeran utama. Di pemeran utama. Dan ada anak Teh Ocha di situ berlakon. Ya. Di hujung-hujung filem itu. Ya. Kenapa ada anak Teh Ocha? Saya sebelumnya Rosa juga sudah menjadi guest kita 2 minggu lepas di sini. Ya. Dia sudah menjawab kenapa, bagaimana Mas Reza mengoffer tawaran itu. Tapi saya nak dengar langsung daripada Tuan Badan. Karena I saw an interview of Rosa and the son Langit, Rizky Langit. And when I saw that interview di salah satu podcast terkenal, saya pikir, wah, anak ini tepat sekali untuk berperan dalam film ini. Mungkin saya tidak langsung jelaskan perannya apa, because you guys have to see it yourself in the cinema di Pawagam. Tapi bahwa ada kedalaman perasaan yang relevant with bagaimana Bayu. So I think that's my reason. Karena dia tidak pernah acting sebelumnya, tidak pernah ada pengalaman. Tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang bisa diberikan dalam film. Yang bisa dikeluarkan. Yang bisa dikeluarkan. Ya. Kalau Mas Fedi memang tidak pernah memilih siapa pasangan lawannya dalam filem. Pernah tidak? Memilih. Ataupun dapat tawaran, tolak sebab mungkin tidak pernah bekerja sama. Kalau misalnya ada tawaran, ada lawan main yang let's say saya kurang nyaman syuting sama dia, bukan saya tolak. Harganya saya naikin 2 kali lipat. Supaya orang tidak boleh bayar. Supaya menghibur saya selama syuting. Setidaknya kalau capek-capek banget syutingnya, ya honornya bagus gitu. Berbaloi. Gitu. Tapi I'm always open untuk bermain dengan pemain baru. Karena walaupun mungkin dia baru, tapi pengalaman saya juga, saya malah mendapatkan atau belajar sesuatu dari kepolosan mereka waktu masih baru-baru yang not overthinking, hanya dilakukan saja gitu. Itu bisa dapat inspirasi dari situ. Dan saya rasa kita semua bermula dari pemain baru. Yes. Harus diberi peluang ya. Iyalah.
we need more regeneration of actors juga kan pasti. Betul. Itu pasti dibutuhkan untuk keseimbangan ekosistem filmnya terus berjalan. It's also part of our responsibility juga untuk bisa not teaching but guiding someone who wants to become a good actor. Pasti ada tanggung jawab di mana kita perlu berkongsi. Iya. Ya. Dan selalu exciting kalau ngeliat pemain baru ya. Ya, bagus. Wow. He's good. Ya. It's always pleasing. It's always pleasing. Itu kalau kita bercakap soal Pangku, peranan Mas Reza dan juga Fedi dalam filem Pangku. Tapi kalau kita bercakap soal kerjaya kan sebagai aktor, untuk kedua-duanya saya kira masing-masing sudah mempunyai tempat tersendiri di industri perfilman Indonesia. Sejauh ini sepanjang kerjaya Mas Reza dan juga Fedi, bagaimana melihat kemajuan perfilman Indonesia itu? Kalau saya melihat kemajuan film Indonesia sedang maju-majunya, yang mulai banyak muncul variasi-variasi baru, yang itu menjadi excitement buat saya sebagai aktor. Mulai mendapatkan tawaran-tawaran dengan cerita yang berbeda dari sebelumnya, karakter yang berbeda, dan yang membuat saya jadi harus belajar lagi. Jadi something new and fresh itu sedang sering muncul lah memang di perfilman Indonesia. Jadi kalau ditanya bosan tidak, karena memang produksi kita lagi sedang banyak-banyaknya. Ya exciting lah untuk sekarang, untuk tetap optimis, untuk tetap belajar dan tetap merasa exciting melakukannya. Ya, menurut saya perfilman Indonesia hari ini mungkin secara angka dulu ya. Secara angka kalau dilihat dari angka tahun lalu kita dapat sekitar 80 juta penonton. And that's the record. It's the record. It's the highest record ever. And this year probably around 75. 75, yeah. So it's not much of a difference. So it's still in a good shape. Variety of story-nya beragam. It's not just specifically horror films. We have drama. We have a lot of anomaly in the cinema. Betul. Film that predicted not to be successful becomes very successful. Jadi ada warna-warna baru, ada habit-habit baru penonton film, di mana mereka berkenan pergi ke bioskop untuk menonton sesuatu yang mungkin buat mereka juga baru, ada kebaruan. And I think that's very healthy ecosystem. As much as we need still to fix a lot of things here and there, but I think it's moving forward each and every year. Yes. Macam Mas Fedi kan, pernah terbayang selepas filem Ayat-Ayat Cinta itu, akan sejauh ini perjalanannya sebagai aktor? Ya, terbayang karena di situ saya memang sudah jatuh cinta dengan acting, dengan film yang saya akan terus melakukannya karena actor basically tidak ada masa pensiun ya. As long as you're healthy and you maintain your looks and everything, bisa bertahan sangat lama lah di sini. Kita bisa lihat dari Christine Hakim dan yang lain, dan apalagi setelah sekarang variasi baru genre bermunculan, director baru bermunculan, itu ya membuat saya semakin percaya bahwa ini memang masih panjang lah umur saya di sini. Tapi agak lambat untuk berlakon dalam filem seram kan? Agak lambat ya. Saya telat mulainya. Kalau Mas Reza, saya rasa ada satu filem di OTT platform. Saya lupa judulnya, yang wataknya agak keras juga kan? Apa ya? Is it horror or is it drama? I think horror. Horror, Siksa Kubur? Bukan, another one. Another one. Di Disney atau di maybe Firegate or something. Berbalas Kejam. Yeah. Oh yeah, that's thriller. Yeah, it's psychological. Yeah. A dark character. Betul. Yeah. Yang saya rasa Mas Reza tidak pernah ada ketetapan harusnya begini-begini wataknya saja kan? Iya, karena saya mungkin senang bermain-main dalam berbagai macam genre dan senang mengeksplor berbagai macam karakter juga. Saya yakin Fedi juga memutuskan untuk main di film horor juga dengan penuh pertimbangan. The character has to be this and that. Betul. Jadi pasti, I think we
as actors, we always look forward to something that challenge us more and more each and every year. Fun facts in Indonesia nowadays, I think Ferry's generation, as much as Fino and Nicolas, these are the generation of actors that still maintain their career in a very good shape. And most successful films still got their name in it. So hopefully that would be an inspiration to the younger generation that, actually, if Kak Fedi, Kak Fino, Kak Nicolas, Kak Chico, and whoever can maintain their career up to that point, maybe there's also hope for us, the younger generation, to keep on maintaining. What you guys need to learn from these phenomenal actors are how they do it, how they maintain it. Because it doesn't really take just a skill to be able to sustain your career. It's not just a skill. The attitude matters. The look matters, of course. There's a lot of aspect. Kan? Yeah. Tapi pada akhirnya biarpun dua-duanya aktif dalam bidang lakonan juga, persaingan secara sihat itu memang wujud untuk sama-sama terus membangunkan perfilman. I believe every script choose the actors. Yes. Yeah. Yeah, benar. So there's not much of like rivalry. Yeah. I mean, I don't know internally. I don't want to speak on behalf of other actors, but for example, I don't feel that way. If Fedi is the main lead and I'm the supporting in the film, I will be so happy. Okay. Because I know I'm acting with someone that I also feel very comfortable. It's not about who's leading and who's supporting. We need both in a film to make it happen. Yeah. Betul? So it's always been a very healthy relationship, I guess. Bukanlah kalau Reza Radian atau Fedi harusnya watak utama sahaja. No. No, exactly. Yeah. I mean, the most important thing is the story. Kan? Yeah. Gitu. Yeah. Itu menjadi alasan utama pertama kalau menerima satu-satu tawaran untuk berdua. Exactly. Yeah. Ceritanya. Ceritanya. At least aku suka lah. Karena kalau bagus atau tidak itu very relative. Betul. Tapi aku suka, I believe in it. And ya itu syarat utama untuk menerima tawaran film. Yeah. Baru melihat kepada siapa pengarahnya, siapa And what's the character that are karakter. offered. Yeah. Kalau di Malaysia ini kita memberi penghargaan kepada satu-satu filem itu, contohnya kita melihat kepada kutipan panggungnya, Mas Reza, kalau di sini. Kutipan panggung. Maksudnya berapa juta. Oh ya. Kalau di Indonesia itu melihat kepada penontonnya kan. Jumlah penonton. Jumlah juga. penonton. Sejauh ini dengan jumlah penonton yang diperoleh daripada filem Pangku sebagai pengarah, puas hati Reza Rahadian? Aduh, sangat beyond our expectation. Because I know how this film turns out. Okay. We know that, of course, it's valid when people say, "Oh, this is very niche type of film." And in our history of filmmaking, there are films like maybe sort of like Pangku, and it's also very hard to get the audience attention. But what Pangku did, I think, was very beyond our expectation as the filmmaker. It's an eye opener for other producers that they didn't. Yeah, there's a lot of like hope and very positive comments from the filmmaker, even from fellow directors that said, Pangku is making us, at least we have more beliefs in making films like this. Lagi. Yeah. There's hope. The audience is there actually. Betul? So I think that's a good thing. Yeah. Ibaratnya kalau tak buat bila lagi, contoh kan, maksudnya ini adalah, walaupun kita fikir ini percaturan sebenarnya kan, antara berjaya ataupun tidak, untung ataupun rugi, kan Mas Reza. Karena kan tolak ukur berjaya atau tidak kan tidak hanya dari jumlah penonton, but how impactful is that film? Yes. Of course, I think numbers are always important Betul. to every filmmaker. Saya yakin bahwa semua filmmaker membuat film ingin karyanya ditonton sebanyak-banyaknya orang. Dan itu hal yang sangat positif dan wajar sekali. Tapi biar bagaimanapun, sometimes mungkin kalau kita tidak membuat sesuatu lagi berbeda, barangkali kita tidak tahu bahwa ternyata ada penontonnya. Kan? Sebagai aktor juga, Reza Rahadian sepanjang kerjayanya, satu perkara mungkin kalau boleh dikongsi, apa yang Reza Rahadian belajar sepanjang dalam kerjaya ini sehingga ke hari ini? Mas Fedi juga.
Saya belajar banyak tentang hidup. Saya belajar banyak tentang menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Saya belajar menerima kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat dalam perjalanan. Saya belajar menghargai orang yang bekerja karena film itu kerja kolaboratif. Betul. Banyak orang untuk bisa menghasilkan satu film. Jadi mungkin saya belajar tentang konektivitas antar manusia. I learned so much about being grounded through films juga, through the characters that I play. So there's a lot of lesson learned throughout my career as an actor. And I think I'm very blessed and I'm very lucky to be able to call myself an actor because it breathed to my soul. And I'm proud to say that, yeah, I love my job. You know, I'm one of the very luckiest people to be able to love what you're doing. Because some people are working because they have to work. They have to survive. They might not liking their job entirely. So I think we are blessed that we can work on something that we love to do. Kalau Mas Fedi? Saya belajar bahwa attitude atau perilaku, terutama membangun kepercayaan, itu yang membuat network dengan produser, dengan director itu bertahan lama, dan juga dengan terhadap penonton gitu. Ketika kita memang konsisten untuk membuat film-film yang tidak hanya entertaining tapi berkualitas dan bisa menyentuh, itu akan nge-build trust dengan penonton sehingga apapun yang kita rilis mereka akan mau lihat nanti. Dan untuk tetap menjaganya ini, bahkan ketika ditanya pendapat dan kita menjawab dengan jujur, walaupun mungkin it's not easy to hear, tapi itu akan nge-build hubungan trust bahwa I trust in your opinion gitu. And it's not easy to be honest, tapi dan mungkin tidak enak didengar. Betul. Tapi itu yang akan ngebangun trust yang akhirnya orang mau bekerja sama dengan kita lagi, dan kenapa orang mau nonton film kita lagi. Kalau saya nak bandingkan industri di Malaysia dengan Indonesia, saya kira agak jauh juga kan, dari segi populasinya, dari segi perkembangannya dan banyak sudut. Dan of course dari sudut pengalamannya juga, masing-masing sudah melalui fasa di mana turun naiknya, suka dukanya. Tetapi kita dapat lihat bagaimana dua orang ini masih bertahan dengan brandnya tersendiri. Kan kalau contoh Reza Rahadian, kita sudah tahu kemampuannya di sini. Fedi juga sama. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu, di sebalik glamorous kejayaan yang kalian kecapi, ada fasa-fasa yang orang tidak tahu dan mungkin tidak dikongsikan. Bagaimana kalian berdepan dengan contoh kontroversi yang timbul mungkin, yang bukan yang daripada kita tapi orang lain yang buat, akhirnya kita yang terpalit perkara itu. Macam mana, adakah susah untuk industri Indonesia itu? Itu kayaknya nggak terelakkan. Okay. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. And I think that's part of the price that you have to pay of being. Tapi macam mana Mas Reza berdepan ni lah, sebab kita tahu kan, kan ada saja. I think now, ini saya bicara sekarang ya. Kalau sekarang saya menerima hal-hal yang menurut saya tidak bisa saya kontrol. Okay. Because I can't control that, you know. Even if I try my best to keep on doing the right thing at the right moment at the right track, there will always a glimpse of those kind of stories that people wants to create. So I said to myself, it's just so be it. I mean, itu harga dia. Yeah, okay. You can talk anything, and I don't feel I owe anybody's explanation. Okay. I don't owe anybody. I don't owe them an explanation to explain something more. I can just go through with it. It's there anyway. Kan? Kalau Mas Fedi baca tidak komen-komen netizen, warga maya? Kalau ada waktu baca. Iya. DM-nya ramai. Ramai banget. Tapi kalau saya pertama kita harus belajar untuk membedakan komen yang like positif, kritis yang
kritikan yang membangun, konstruktif, sama hanya sekadar memaki aja hate speech gitu ya. Nah, kalau hate speech, let it be, biarin aja. Oke. Tapi kalau memang misalnya itu kena di hati atau sakit hati, taruh handphonenya, bikin teh atau kopi, santai dulu, dan fokus kepada kritik yang lebih membangun gitu. Yang benar-benar orang yang mereka pergi ke Pawagam, mereka tengok filmnya, mereka bikin review, walaupun mungkin reviewnya mereka tidak suka, tapi kita tetap harus mengapresiasi mereka, terima kasih sudah nonton gitu. Betul. Jadi tidak perlu fokus ke yang hate speech karena mungkin dia sendiri belum nonton, hanya dengar dari orang. Tapi kita bisa baca kalau ini orang hanya marah-marah ini. Tidak ada substance di situnya. Ya let it go, biarin aja lewat. Dan kalau bisa meregulasi emosi seperti itu, insya Allah bertahan lah di sini. Gitu. Mas Reza lagi lah, mungkin orang selalu menantikan kapan kahwin kan, orang selalu tanya kapan dan sebagainya kan. Itu pasti soalan yang selalu selalu ada kan. Well, jawaban saya kadang-kadang kapan-kapan. I mean, for that reason, I think it's very personal. That's number one, and I don't mind people asking. Okay. I don't get bothered, to be honest. They can ask me those kind of questions, even though some people might say, yeah, but it's not appropriate to ask those kind of questions. But don't take it too serious. Betul. That's what I said to myself. Yeah, just make fun of it. You know, like I don't owe anybody explanation. So if somebody asks me like kapan kahwin, ya kapan. I'll tell you when I get married. Don't worry. Yeah. Pastinya ramai yang akan menangis kalau Reza akan Broken umumkan. Broken heart. Yeah. Kan? So I think that would be it. Nantikan aja. Yeah. Okay, sebelum kita mengakhiri sesi kita, mungkin apa yang ingin diperkatakan Reza Rahadian dan juga Mas Fedi untuk semua peminat-peminatnya di Malaysia untuk datang menonton filem Pangku. Yeah. Fedi dulu. Peminat Malaysia, ayo nonton film Pangku di Pawagam 11 Desember 2025. Semoga film Pangku ini bisa menjadi pelukan kecil yang hangat kepada orang-orang yang sampai sekarang masih berjuang dan bertahan, khususnya para single mother yang masih berjuang demi masa depan keluarganya. Yeah. I think to all Malaysian, saya mau mengucap terima kasih karena selalu mendapat sambutan hangat Betul. dari semua, dan kami sekarang ada di Malaysia promoting our film, dan sejauh ini responnya sangat hangat, sangat baik. Jadi saksikan Pangku di Pawagam terdekat Anda, dan semoga Anda menikmati filmnya. Baik, tapi sebelum kita tutup, saya nak bacakan soalan daripada peminat-peminat anda berdua. Okay. Dia sama saja. Yeah. Okey, mereka mahu ni cuba menguji, dia nak challenge for Reza dan juga Mas Fedi. Yeah. Adakah masih ingat karakter-karakter dari filem yang terdahulu? Okey, Mas Reza dulu. Ya. Habibie Ainun. Habibie. Ingat. Oh, the dialognya mungkin. dialogue. Wait, okay. Kamu manis sekali, seperti gula Jawa. Okay. Okay, itu satu. Kedua, guru bangsa Jokro Minoto. Oh my God. Saya Cokro Aminoto. Saya adalah pendiri dari Serikat Dagang Islam. Terakhir, My Stupid Boss. Granny. Oh, Granny. Hey, kok kamu tempe bener sih, Granny? Okay. Hebat. Memang hebat. Okay, ini Mas Fedi pula ya. Ya. Ayat-ayat cinta. Wah. Ikhlas Aisyah. Itu yang harus kulakukan. Karena aku tidak terima kalau kamu lebih kaya dari aku. Okey. Saya ingat dialog yang buka cadarmu itu bukan ya? Itu bukan Fahri ya dialognya. Ya, okey. Itu dialog. Siapa tu?
dialog bibinya lagi Aisyah. satu. Betul. Mika Wijaya itu dialog bibi. Yang kedua, Ya. syurga yang tak dirindukan. Barang tuh. Iya. Yang mana ya? Baik Mei, aku akan nikahin kamu. Okay. That's it. Yang terakhir, pangku. Aku mau punya anak. Iya. Kamu mau punya suami? Iya. Dar. Terima kasih Terima kasih. Mas Terima Reza kasih. dan Tapi juga sebenarnya saya jawab pertanyaannya itu. Iya, betul. terjawab kan pertanyaannya? Iya, Iya. jawab. Ya. Terima kasih. Tapi sebelum Thank you. kita tutup, mau diturunkan tanda tangannya sebagai okay. tetamu kita, Oke. Mas Reza dan juga Fedi. Silakan. Oh ini Rosa. Ya. Ini siapa ini? Itu Umi Nazira, one of our actress here. Okay. Rosa tanda tangannya bagus banget ya. Terima kasih sekali lagi kepada keduanya. Semoga terus Thank you, sukses. Sudirman. Amin. Saya Thank you menantikan so much. karya-karya kalian lagi, insya-Allah. Insya Allah. Semoga terus sukses lagi sekali lagi. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam.